Ini sekolah aneh ya. Ya, itulah kalimat pertama yang ada di benak saya ketika hari pertama menjadi seorang fasilitator sekolah alam. Maklum, karena dalam benak saya yang namanya sekolah, ya kita duduk manis di kelas, kita rapi di kelas, belajar, menulis, memperhatikan guru di depan, gitu-gitulah intinya. Tapi baru hari pertama aja di sekolah alam sudah sangat mengejutkan dan membuka pikiran saya. Jadi saat itu hari Jumat, anak-anak sedang dalam kegiatan yang namanya back to school. Dulu belum tahu sih apa itu back to school. Tapi intinya back to school adalah kegiatan pembuka mengawali kegiatan pembelajaran di semester itu. Intinya kita membangun semangat anak-anak lah untuk kembali ke sekolah. Membangun hype gitu anak-anak kembali lagi ke sekolah. Jadi masuk sekolah itu gak langsung tiba-tiba belajar. Ada beberapa hari atau 1 pekan pertama lah kita masuk sekolah diisi dengan kegiatan-kegiatan penyambutan. Menyambut kembali anak-anak ke sekolah. Kita berkenalan, ya karena saya fasil baru, saya kenalan bareng anak-anak. Terus kita main bareng, kita ngebangun bonding bareng anak-anak. Terus rapi-rapi kelas, menghias kelas, menyepakati regulasi kelas, dan lainnya lah. Intinya kita have fun di pekan itu. Dan yang gak boleh ketinggalan di back to school adalah nyebur ke empang. Iya, di tengah-tengah sekolah kita itu ada empang. Empang ini sangat ikonik dan sangat magis. Oh iya, buat yang belum tahu, saya jadi fasil di Sekolah Alam Cendekia di daerah Setu Gede Bogor. Dan saya jadi fasil untuk kelas TKB. Jadi waktu itu hari Jumat kan, itu adalah hari terakhir back to school. Dan tahu apa yang dilakukan anak-anak kelas saya? Ya, mereka nyebur dong ke empang. Mereka kayak main perahu-perahuan gitu di empang, pakai bantalan karet yang cukup luas ya. Wah, intinya seru banget lah saya ngeliat anak-anak main air itu. Sampai-sampai ada yang sendalnya hilang sebelah karena ketimbun lumpur di dasar empang. Jadi si sendalnya nggak ngapung lagi gitu. Ya, mohon maaf ya nak, Pak Isan udah berusaha untuk menyelamatkan sendal kamu, tapi ternyata tidak terselamatkan. Tapi BTW beberapa bulan kemudian sendalnya ngampung lagi kok. Jadi alhamdulillah bisa dipakai lagi. Nah, setelah itu semua main di empang bareng-bareng gitu anak-anak, karena itu adalah momen yang lumayan mengejutkan ya buat saya di hari pertama. Makanya akhirnya saya berpikir gitu, saya merefleksikan sesuatu. Ada 1 poin yang saya dapatkan hari itu. Apa itu? Ternyata kata alam yang ada di nama sekolah alam bukan hanya merujuk pada alam yang kita tahu, kayak gunung, laut, hutan, tumbuh-tumbuhan, pemandangan indah hijau-hijau gitu. Bukan hanya merujuk kepada itu. Tapi kata alam di sana bisa diartikan juga sebagai pengalaman. Ya, pengalaman. Karena kata dasar pengalaman adalah alam, iya kan? Belum masuk ke pembelajaran aja, anak-anak udah dapet banyak pengalaman. Dan pastinya pembelajaran juga. Mereka belajar bersosial lewat bermain bareng teman-temannya. Mereka melatih keberanian mereka dengan berenang di empang. Pasti dong, gak semua anak langsung tiba-tiba berani main di empang, nyebur di air gitu, enggak. Pasti ada anak yang awalnya takut, tapi mereka melatih keberanian mereka, akhirnya bisa main bareng teman-temannya di empang. Mereka juga belajar berbagi gitu lewat bermain bantalan karet. Karena kan bantalan cuma 1, tapi yang mainin bareng, pasti dia belajar berbagi itu anak-anak. Terus juga mereka belajar mengelola emosi lewat mengikhlaskan sendal yang hilang di empang. Dan yang paling penting adalah semua pengalaman itu, semua pelajaran itu, sebanyak itu bukan diajarkan di depan kelas,
bukan diajarkan lewat gurunya ngomong panjang lebar di depan kelas, karena itu akan membosankan bagi anak-anak. Tapi anak-anak belajar itu semua lewat mengalami secara langsung. Ya, mereka mengalami lewat permainannya, tapi dari permainan itu mereka belajar banyak. Permainan yang sangat bermakna. Mereka senang, mereka mengalami banyak hal, dan mereka belajar. Luar biasa. Jadi itu cerita pertama saya di hari pertama menjadi fasilitator. Ya, seru dan juga ada lucunya juga sih. Intinya di hari pertama aja saya sudah belajar banyak ya. Oke, ceritanya gitu aja. Semoga bermanfaat. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya kapan-kapan. Terima kasih.